selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti
jenazah almarhumah Ibu Mama Tesia telah tiba dengan selamat, dan selanjutnya sebentar lagi sekitar jam 9 atau jam 10 kita berangkatkan ke Klamono. Rencana pemakaman menurut medis, kondisi jasad ibu ini diawetkan untuk 1 minggu. Jadi karena besok ada pemakaman Bapak Dr. almarhum Dr. Matias Gemnafle di HBM, maka Mama Tesia Momot ini direncanakan dimakamkan hari Kamis lusa. Itu untuk ketahuan keluarga dan kita semua, dan kita siap-siap untuk sedikit lagi kita hendak berangkat ke Klamono. Terima kasih, shalom. Semua dipersilakan. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Kehendak-Mu jadilah. Keluarga yang memang berduka, keluarga Mama Tesia. Ibadah pelepasan almarhum Yohana Tesia ke Jemaat Diaspora Manado Klamono. Dari permulaan, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini, hamba bertabiskan itu di dalam nama Allah Bapa, dalam Anak-Mu Yesus Kristus dan perantaraan Roh Kudus. Damai sejahtera menyertai kita sekalian yang beribadah di saat ini. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Keluarga yang memang kuduka dan sidang pergabungan yang diberkati Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Keluarga yang mau berduka dan sedang pergabungan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Pembacaan yang kita ambil terdapat dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Panggil nama-Mu ya Tuhan di setiap nafas kehidupan kami. Di siang hari ini ya Tuhan, keluarga Momot Tesia, yang mana Engkau telah memanggil almarhumah Yohana Tesia beserta sidang pergabungan di saat ini. Filipi pasal 1 ayat 21. Kesaksian Paulus dalam penjara, ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Suami kekasih, ketiga anak kekasih dan 7 cucu saudara bersaudara, firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar itu tidak asing lagi bagi kita. Di setiap ibadah-ibadah di mana orang kekasih kita, orang tersayang kita yang dipanggil Tuhan, kita mendengar ayat ini sebagai penguatan. Yang mana kita kenal Paulus ini dulu latar belakang historisnya ialah dia seorang pembunuh, didik dengan adat istiadat Yahudi, dan dia menjadi seorang yang setia akan membunuh. Tetapi dengan perkara Tuhan, dengan jamaah memberitakan akan kebenaran firman Tuhan sampai di ujung dunia.
Kristus dan mati adalah keuntungan. Tuhan telah memberikan jawaban yang sangat indah, damai sejahtera sukacita, yang mana Dia telah selesai. Dengan penderitaan akan sakitnya, pergumulan terjawab. Untuk itu, sebagai keluarga harus memahami akan ayat 21 ini adalah mati adalah keuntungan. Almarhum telah dipanggil adalah satu keuntungan karena almarhum percaya kepada Yesus Kristus. Kata percaya kepada Yesus Kristus jangan saja label sebagai orang percaya bahwa saya percaya kepada Yesus Kristus cuma lewat bibir. Tetapi kalau bilang percaya kepada Yesus Kristus berarti pemikiran, perbuatan, tutur kata kita itu harus sesuai dengan ajaran dan perintah Tuhan. Tuhan izinkan kita harus percaya seperti Paulus. Terlebih khusus suami kekasih, ketiga anak kekasih, dan cucu-cucu, saudara bersaudara, keluarga besar, dan kita sekalian sidang perkabungan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari ini. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kekuatan dan penghiburan dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus mau tinggal menyertai dan memberkati akan keluarga yang memangku duka, keluarga Momotesia, suami kekasih, ketiga anak kekasih, cucu-cucu, saudara bersaudara. Mau tinggal menyertai dan memberkati kita sekalian, teman, kerabat, mulai saat hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Shalom. Dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Ibadah pelepasan telah selesai. Untuk itu kami serahkan untuk keluarga untuk mempersiapkan perjalanan menuju Klaten. Kami persilakan Bapak Pendeta Ticip menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada PHNJ Jemaat Kasih Perlunas dengan staf majelis jemaat, warga jemaat yang telah sama-sama kita jemput dari kedatangan jenazah di bandara sampai dengan di rumah duka, dan sebentar lagi kita hendak berangkat. Dan selanjutnya kami sampaikan kepada warga jemaat bahkan keluarga sekalian, kami masih butuh 10 menit atau 15 menit lagi ada di sini karena keluarga Tesia, saudara dari almarhumah hendak ada di sini buat melihat sebentar dulu baru ditutup. Jadi sekitar setengah jam lagi baru kita berangkat. Sebab dalam perjalanan keluarga Tesia, Denny Tesia dan lain-lain. Saya sebagai anak yang tertua ya dari Ibu Tesia, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Bapak Ibu, adik-adik, kakak, om, tante, Bapak Ade, Mama Ade semua yang sudah berkenan datang bersama kami sini untuk kedukaan di malam ini, di siang hari ini. Saya akan menyampaikan untuk perkembangan cerita flashback kembali tentang mama ini. Jadi
Mama ini sakit dari bulan Januari 2020. Jadi kakinya itu keluarnya gatal-gatal. Jadi sekujur tubuhnya kayak gatal seperti digaruk, jadi luka jadi seperti melepuh gitu. Karena kesakitan ini kemudian akhirnya membuat beliau ini jadi demam, sehingga sudah diobati bolak-balik tapi tidak ada perkembangan, sehingga kami memutuskan untuk bawa berobat di Semarang bulan Maret. Kemudian Bapak antar Mama, saya waktu itu masih di tempat kerja ya, jadi di Dahlia, sehingga Bapak antar, itu kondisinya masih bagus, jadi masih sadar, bisa duduk. Kita pengobatan sekitar hampir seminggu lah, jadi sudah baik. Terus kita pulang, tapi kemudian setelah di rumah, tapi ya yang bikin kondisinya tidak bagus adalah beliau susah makan. Jadi itu membuat kita juga khawatir, sehingga kalau dikasih obat tapi tidak makan kan percuma juga kan. Jadi obat itu tidak bisa beraksi dengan tubuh karena kurang makanan, kurang nutrisi kan. Keluhannya di gigi, karena gigi pecah, kena lidah luka. Jadi akhirnya beliau pergi, kita ke dokter dicabut, tapi tidak membantu juga. Tapi waktu itu datang dengan keluhannya berubah lagi, pindah ke nyeri dada. Jadi tetap rasa sesak di dada. Kemudian kita berobat ada kombinasi juga dengan demam, jadi kita balik lagi opnam seminggu. Tapi setelah opnam yang pertama beliau tambah drop, sehingga sudah untuk mandiri buat mengurus dirinya sendiri sudah mulai susah. Jadi sudah susah makan, plus tidak bisa kayak BAB gitu, semua sudah susah. Jadi kita harus di tempat. Kemudian kita berobat lagi, opnam lagi, sampai jadi selama di Semarang itu total kita bolak balik rumah sakit itu 4 kali opnam, dari bulan Maret sampai bulan ini Juni. Terakhir itu tanggal 17 Juli kemarin beliau balik, kita masukkan ke rumah sakit lagi karena tiba-tiba itu beliau tidak sadarkan diri. Kebetulan saya punya istri juga, karena dia perawat, dia tahu alam, walaupun dia tak, tapi karena dia tidak punya pengetahuan tentang kondisi medis, makanya dia pikir tidur biasa, tetapi tidur kan sudah ngorok. Jadi karena istri tahu, jadi wah ini kemungkinan hubungannya ke jantung nih. Kemudian dicek saturasi oksigennya sudah kurang, tinggal 60%. Ini suster pasti tahu ya, artinya berarti darah yang harus mengikat oksigen ke otak kita, ke seluruh tubuh biar sadar itu kurang sekali. Jadi tinggal 60%, harusnya kan mendekati 100% kan. Akhirnya tidak sadarkan diri, kita bawa ke rumah sakit lagi. Setelah tanggal 17 Juli itu beliau memang kondisi sudah tidak terlalu baik. Dikasih obat, sadar, tapi mungkin kesadarannya tinggal 50-60% lah. Kita bisa komunikasi, tapi ngomong sudah tidak jelas. Panggil Bapak terus. Bapak mana, jadi kalau lagi ingat Bapak kita kasih telepon aja. Bapak bicara, ya sudah tenang. Tapi hari demi hari kondisinya tidak bagus terus, semakin menurun. Kemudian kita tanya dokter, sakitnya apa sebenarnya? Jadi setelah dicek, ternyata dicurigai itu
dan dokter sudah tegakkan diagnosanya adalah beliau kena sakit autoimun. Autoimun tuh kalau bahasa umumnya itu sakit lupus. Jadi kita punya kondisi imunitas untuk antibodi tahan terhadap serangan penyakit dari luar ini. Dia harusnya menyerang penyakit, tapi dia menyerang dirinya sendiri. Jadi kalau tentara nih, dia tidak berperang dengan musuh, dia sendiri berperang sendiri, sehingga penyakit itu udah lebih gampang menyerang. Nah, itu. Tapi itu pun sudah terlambat juga. Setelah karena sakit ini, dia itu tidak gejala spesifik, dia pindah-pindah. Jadi kita lihat tiba-tiba kayak parameter HB-nya menurun. HB itu HB hemoglobin. Dia harusnya perempuan itu di atas 12, dia turun ke 8. Kita transfusi naik sebentar, turun lagi. Kemudian di paru-paru juga banyak cairan. Ada masalah di jantung juga. Gula darah naik, dikasih insulin. Gula darah naik sampai 500, kemudian dikasih insulin turun 90. Jadi memang komplikasi lah kalau penyakit ini udah menyerang itu. Penyebabnya apa? Kalau kita searching di Google itu, kalau tanya dokter juga itu, jadi dia itu lebih ke masalah di genetik. Jadi tidak ada penyebab dari luar. Jadi seperti penyebabnya kayak kita tuh konsumsi obat yang hipertensi yang bertahun-tahun, atau kemudian kurang olahraga, stres, itu jadi semua itu jadi akumulasi sehingga dalam jangka waktu yang lama bisa seperti ini. Tapi tiap orang beda-beda, tergantung genetiknya masing-masing. Sehingga beliau sempat masuk ICU di 3 hari sebelum dipanggil pulang. Tapi sama tim dokter juga sudah dikasih obat yang maksimal, tapi kondisinya menurun terus. Tensi di hari yang terakhir itu dari 120 dia turun ke 80, turun ke 60, terus kadar oksigen juga sampai terakhir beliau belum meninggal tanggal 28 ya. Itu kadar oksigen sudah tidak terdeteksi lagi. Jadi memang sakit ini memang spesifik, sehingga itu yang menjadi kronologis sehingga mama ini bisa dipanggil pulang. Jadi sebagai manusia kita tidak punya jalan, cuma satu jalan ini aja untuk menemukan kita asal kita ke pencipta kita. Sarannya adalah kita berbuat baik saja. Masalah kita menghadap kehadiran itu kan masalah waktu dan caranya saja. Siapapun tidak akan bisa lari dari sini. Jadi apapun cerita-cerita yang di luar sana, kita serahkan pada pencipta kita saja. Tidak ada orang yang bisa lari. Ada yang bikin susah kita pun, ya dia panas ya ke sana juga. Dia hidup baik-baik ya ke sana juga. Mau orang jahat, orang baik ya tetap ke sana juga. Yang dibedakan adalah dia berbuat baik atau tidak, itu saja. Dia saling mengasihi atau tidak. Ya jadi itu sekedar informasi buat kita semua untuk rencana kita. Mama ini akan dimakamkan di Glamono besok. Kalau memang kita mungkin bisa hari Kamis nanti kita infokan. Jadi kita masih tunggu. Mama punya saudara orang, Om Denny, Om Cada, dan Mama Tua Salo deh. 27 ya. Tadi ibadah sudah selesai. Nanti mereka datang. Kemudian kita iring-iringan ke
Klamono. Iya, itu saja informasi dari saya. Ya, saya pikir itu informasi dari saya. Ya, kita akan tunggu acara selanjutnya. Minta apa kesediaannya. Ini ada hal-hal yang kurang membuat kita nyaman. Mohon pengertiannya. Ini sebagai orang Papua itu biasa. Kita akan selesaikan itu di mulut saya tapi hati tidak ya. Kita tetap punya keyakinan Tuhan Yesus tolong kita semua sehingga acara ini bisa baik semua, sehingga malam ini kita bisa antar ya peristirahat terakhirnya di Klamono. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Om Denny dengan Mas Ana, saya minta untuk kembali posisi di kendaraan yang ada. Kami akan alih. Om Denny. Posisi naik ke tengah Papua, mengalih. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya
sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu, namun semua berbeda. Sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Hati ini hanya rindu. Ku rindu senyummu, Ibu. Pesan Mama. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Kita sama-sama akan ada dalam penyerahan jenazah dari Jemaat Kasih Perumnas kepada kami Jemaat GKI Diaspora. Oleh dan sebab itu, waktu dan kesempatan ini saya akan berikan kepada PMJ dari Jemaat Kasih Perumnas. Waktu dan tempat saya sediakan. Shalom bagi kita semua. Tuhan berkati kita walaupun ada dalam duka cita, terutama suami dan anak-anak dan sekeluarga besar sidang pergabungan Jemaat Diaspora Manado, dan kami akan menyerahkan jenazah. Ini kami serahkan kepada Ketua PMJ, Ibu Pendeta Suhuat Pamahu.
Ya, terima kasih. Kami dari Jemaat GKI Diaspora Maladu, kami menerima jenazah dari Mama kekasih kami. Terima kasih untuk segala dukungan dari Jemaat Kasih Perumnas yang boleh bersama-sama dalam duka yang dialami keluarga dan boleh mengantar jenazah sehingga boleh tiba di tempat kediaman di Klamono dengan penuh sukacita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari jemaat kekasih Kristus kita berdoa bersyukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kehidupan keluarga Tesya Momot di tempat ini. Saya mengajak kita semua, mari kita menyanyi bersama di dalam nyanyian beban, hendak diangkatnya segala kekhawatiran, segala kekhawatiran, temukan dengan suka hati, tanggunglah kewajiban. Akhir doakan melewat yang kau tentulah Bapamu bakal meninggalkan anaknya, lewat pertolongan Tuhan jualah, maka jenazah boleh tiba di rumah Klamono dengan selamat. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang Tuhan boleh lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Sekalipun hari ini kami berada dalam satu duka cita, tapi kami percaya bahwa semua yang terjadi tidak di luar jangkauan Tuhan. Tuhan tahu semuanya dan Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kehidupan kami yang percaya kepadamu. Khususnya bagi kehidupan Bapak Momot bersama semua anak cucu yang ada. Saat ini semua kami, keluarga besar, keluarga Tesya Momot, keluarga besar Diaspora Maladu. Iblis tidak mengambil bagian dalam hidup kami untuk membuat kami tidak percaya kepadamu, tapi kita berdoa, bersyukur untuk apa yang telah Tuhan juga nyatakan bagi kehidupan jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dengan saya katakan amin. Ya, untuk ketahuan Bapak Ibu sekalian, sudah kesepakatan dari pihak keluarga bahwa jenazah ini akan dimakamkan pada hari Kamis. Itu yang dapat kami sampaikan untuk ketahuan Bapak Ibu sekalian, baik dari Jemaat Kasih Perumnas, bahkan khususnya untuk kita yang ada di lingkungan Klamono Raya, terlebih khusus Jemaat GKI Diaspora. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ini juga saya akan memberikan kesempatan bagi kakak kami yang tertua. Saya panggil kakak karena dia lebih besar dari saya. Dia sama-sama dengan kami di sini. Jadi saya panggil dia kakak. Jadi saya akan memberikan waktu dan kesempatan untuk kakak dapat menyampaikan perjalanan kesakitan daripada Mama terkasih. Supaya kami semua jangan salah paham. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kakak, waktu dan tempat saya sediakan. Shalom. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kakak, om-om, tante, bapak tua, mama tua, nenek, tete, semua yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena perlindungannya sehingga semua proses sampai siang ini boleh terjadi dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Semoga proses
selanjutnya sampai pemakaman di hari Kamis akan berjalan dengan baik. Baik, saya akan menyampaikan kembali apa yang sudah saya sampaikan di Perumnas tadi tentang perjalanan kesakitan dari mama kami. Beliau ini pertama kali sakit itu di bulan Januari tahun ini 2020 dengan gejalanya itu gatal-gatal di kulit, jadi seperti jamur, tapi kemudian timbul seperti luka bakar dan seperti bisul. Sudah berapa kali Bapak dan adik-adik di sini mungkin sudah bantu untuk pengobatan di Sorong, tapi tidak ada perkembangan yang baik untuk kesakitan keluhan di kulit. Kemudian karena luka-luka itu membuat mama ini karena ada infeksi itu sehingga dia menjadi demam, jadi sehingga terbaring terus di kamar. Kemudian dengan kondisi begitu kurang makan sehingga tubuhnya menjadi tidak kuat. Sehingga setelah melihat perkembangan dari mama terkasih kami ini, kami putuskan untuk bawa beliau ke Semarang, ke saya, untuk di pengobatan lebih lanjut. Karena mungkin kami pikir di sana dokter spesialisnya banyak dan bisa mendapat pengobatan yang lebih baik. Sehingga Bapak waktu itu yang bawa mama terbang ke Semarang. Tapi sayang di awal bulan Maret itu kita tahu kan pandemi COVID itu sudah mulai meluas, jadi kami kejar-kejaran dengan waktu sehingga mama ini boleh sampai di Semarang. Kami pengobatan di Rumah Sakit Elizabeth sehingga dilakukan penanganan. Beliau kondisinya memang lemah, tapi secara motorik gerak masih bagus, masih bisa duduk, ngobrol baik semua. Cuma memang masalahnya itu di susah makan, susah menelan. Jadi sehingga kita kasih pengobatan sekitar seminggu. Luka-lukanya yang efek gatal tadi yang keluhan di Sorong sudah mulai berkurang. Kita sudah lebih senang. Akhirnya pengobatan sekitar seminggu di rumah sakit. Kita rujuk balik, disuruh berobat jalan ke rumah karena sudah kondisinya lebih baik. Dan juga di awal-awal itu kita sudah mulai takut-takut juga jangan terlalu lama di rumah sakit, karena kita masuk dengan sakit lain, keluar bisa dengan penyakit lain lagi karena COVID kan. Nah, kemudian sekitar tanggal 20-an ya, kita tahu kan sudah mulai lockdown tuh. Sehingga Bapak harus segera pulang karena banyak urusan juga di sini tentang kerjaan. Jadi memang kita Bapak ingin lebih lama, cuman karena ada urusan, dan kalau tidak balik lockdown bisa tinggal 2 bulan, 3 bulan di Semarang, bisa masalah juga untuk saudara-saudara kita lain di sini kan. Sehingga Bapak harus segera pulang, dan kebetulan di waktu yang sama saya juga lagi kerja di LNG. Jadi tidak bisa datang ke Semarang, saya juga ketahan lagi 2 bulan di LNG sana karena tidak bisa pulang kan, sudah berusaha kemana-mana. Bapak duluan pulang, mama juga kondisi sudah lebih baik, jadi akhirnya kita berobat jalan. Namun perkembangannya tidak menjadi lebih baik. Jadi keluhan yang dari Sorong yang di kulit, dia mulai pindah ke sesak. Terus dilakukan pengecekan laboratorium sana sini, ada indikasi juga, kita periksa lab semua kan, di ginjal, di paru-paru ada cairan. Nah, sehingga beliau waktu pulang ke rumah mengalami sekitar hampir seminggu lah demam yang tinggi. Kita balik lagi, masuk opnam lagi di rumah sakit. Nah, opnam juga sekitar seminggu. Tapi kali ini
kondisinya tidak lebih baik. Jadi beliau itu memang susah makan. Selama 3 bulan dari Maret sampai beliau meninggal mungkin sehari makan cuma 2 sendok. Susah menelan. Komplikasi banyak, tapi secara motorik juga mulai menurun. Kesadaran waktu itu masih sekitar 60-70% lah. Beliau tanya-tanya Bapak terus, tapi Bapak tidak bisa datang, cuma bicara di telepon saja karena memang setelah itu udah akhir Maret, April kan sudah lockdown total tuh. April, Mei itu kan lockdown. Gejalanya adalah keluhannya ini, sesak napas. Kita pengobatan lagi, namun tidak balik lagi seperti waktu awal datang dari Sorong. Beliau udah lebih lemas, sehingga kita bawa pulang ke rumah. Pengobatan di kamar saja. Jadi beliau sudah tidak bisa buang air, tidak bisa, semua di tempat tidur aja. Jadi istri saya dan Alan yang bantu jadi perawat di rumah. Kita bawa botol oksigen, tambah ada 3 botol oksigen untuk bantu pernapasan di rumah. Nah, itu berjalan sekitar di bulan April, Mei. Dengan kondisi juga susah makan. Jadi walaupun obat masuk, tapi tidak makan, ya percuma juga. Kondisi tubuh drop terus. Nah, ini juga memang serba salah ya. Kita minum obat tapi tidak makan, ya sama saja. Jadi Bapak Ibu kalau memang ada yang sakit, jangan lupa makan. Makan itu penting. Kalau obat tanpa makanan tidak ada fungsinya. Nah, kemudian setelah itu kita pengobatan di rumah, bolak-balik dengan kondisi lockdown. Memang butuh ditemani oleh kita keluarga, tapi kita tidak bisa apa-apa, cuma paling telepon, tanya-tanya Bapak terus, tanya saya. Karena kondisi lockdown ya, dari April sampai Mei itu 2 kali kita balik lagi ke rumah sakit. Yang balik ketiga itu di tanggal 17 Juni, yaitu beliau lagi dalam tidur, tiba-tiba tidur sambil ngorok. Jadi karena istri saya perawat, dia tahu ini bukan tidur, tapi ini memang karena ada serangan jantung. Jadi orang tidur sambil ngorok. Terus setelah dicek saturasi udara di tangan tinggal 60%. Kalau secara medis dia baik. Harus kalau normal itu di atas 95% lah ya, hampir 100. Di bawah lagi lah yang terakhir yang sampai sekarang. Jadi kemudian kita cek lagi semua. Kita transfusi, indikator HB-nya itu hemoglobin. Kalau normal perempuan kan di atas 12. Tapi waktu itu Mama 8. Sebelumnya kita transfusi 2 kantong, naik 12, tapi balik turun lagi 8. Dokter bingung, kita bolak balik transfusi kok turun nih, ada infeksi di mana? Ditarik terus nih, penyakitnya apa nih? Saya kemudian balik dari tempat kerja itu tanggal 17 malam, 18 Juli saya ke rumah sakit. Sama Mama masih bisa ngobrol, tapi ngobrol dengan kesadaran tinggal 50% lah. Masih tahu sih kita bisa ngobrol, tapi ngomong sudah tidak jelas. Tiap hari tanya Bapak, kapan datang? Bapak coba telepon, nangis. Mama juga tinggal panggil Bapak. Tinggal Bapak suara, oh iya sudah, tutup lagi. Tapi mulai dari tanggal 18, 19 itu kesadarannya menurun terus. Tapi akhirnya dokter mulai curiga ini penyakitnya apa nih? Dengan indikator yang komplikasinya banyak, ini bukan sakit-sakit biasa-biasa nih. Kemudian dilakukan karena kesadaran menurun, mereka putuskan untuk di MRI, foto kepala. Jadi ada masalah apa di kepala, di otak. Setelah dicek,
kenapa kesadarannya menurun kan? Ternyata ada penyumbatan darah ke saluran jaringan saraf di kepala. Jadi beliau coba susah menelan, tidak bisa ngobrol, sudah mulai tidak kenal. Akhirnya kita mau masukkan obat, sudah tidak bisa karena apa? Masalah di lambung juga, pokoknya sakitnya apa? Komplikasi lah. Tidak bisa makan, akhirnya kita masukin makan lewat hidung. Dimasukin makanannya itu lewat susu, tapi dikombinasikan dengan makanan yang lain, sayur, daging. Setelah itu dari tim dokter itu di hari yang beliau dokter penyakit dalam, dokter ICU tidak bisa kita tusuk, mau jarum tidak bisa ditusuk lah. Tapi kondisi beliau semakin menurun dan semakin kritis karena obat yang dimasukkan pun juga sudah tidak bisa masuk ke dalam tubuh karena setelah dipasang kateter di urin tidak ada urin yang keluar. Akhirnya obat-obat yang dimasukkan tuh, kasih saya lihat, kalau lihat ada mungkin 6 selang yang masuk tuh, 2 infus, injeksi ada 2 yang auto tuh, jadi disuntik dari pakai alat. Itu pun obat tidak bisa masuk karena saya waktu datang lihat ini kenapa berair di tangannya nih, ada luka kan? Oh bukan, ini karena obat-obat akhirnya yang kita masukkan itu dia tidak masuk lagi ke dalam tubuh karena fungsi-fungsi lain sudah bermasalah. Jadi kemudian kita tanya dokter, ini sakitnya apa? Jadi dokter katakan adalah ini sakitnya itu namanya autoimun. Jadi kita punya imunitas, kekebalan tubuh ini, dia kan harus sebagai pelindung tubuh kita dari penyakit. Dia itu menyerang dirinya sendiri. Sehingga karena tubuh kita sudah lemah, dan beliau ya memang kalau sudah lansia kan kita rentan ya. Jadi sakit di mana-mana, di ginjal ada, paru-paru ada, jantung ada, di kepala, otak juga ada. Jadi memang autoimun nih, kalau di apa kata yang lain tuh istilahnya tuh lupus, sakit lupus. Jadi itu sakitnya tuh di genetik. Jadi penyebabnya apa? Ya penyebabnya itu ada yang keturunan juga bisa, ada yang karena kita minum obat hipertensi yang berkepanjangan juga bisa, kita stres juga bisa, kita kurang olahraga juga bisa. Jadi ini sakitnya lebih ke pola hidup. Dan bukan karena virus atau kuman, bukan. Jadi apa? Sakitnya itu genetik. Jadi karena ada masalah di program tubuh ini, dia harusnya menyerang penyakit, tapi dia balik menyerang diri kita sendiri. Ya ini, mama ini sakit itu, penyakitnya itu. Tapi dalam hari-hari terakhirnya yang sudah, kalau mau bilang koma juga tidak ya, karena kita panggil ya, kalau secara medis tuh walaupun jantung dan nafasnya masih berjalan, tapi kalau kita panggil itu organ yang masih berfungsi itu telinga, dia tuh masih bisa mendengar. Di hari-hari terakhirnya dia tinggal panggil bapak terus. Ya mungkin mama ini memang tunggu bapak. Jadi tanggal 27 bapak mau datang cepat juga tidak bisa karena masih lockdown. Jadi bantuan ada Yoce dan yang lain, adik-adik yang lain ya, untuk cari tiket biar bapak segera datang. Memang sakit seperti ini kan kita harus butuh support dari keluarga ya, orang terdekat ya. Ya tapi sayangnya kita punya kendala di pandemi COVID yang sehingga kita semua akses untuk ke Semarang ditutup, sehingga kita bapak juga tidak bisa datang ke Semarang buat dampingi beliau. Saya juga baru datang terakhir. Akhirnya saya 2 bulan tidak bisa balik.
Jadi mama 3 bulan di Semarang, saya cuma punya waktu mungkin yang terakhir ini ya, yang sebelumnya cuma 9 hari, karena harus balik karantina lagi baru bisa balik kerja. Bapak Sorong sudah tutup, tidak bisa balik, tidak bisa datang ke Semarang. Memang itu yang kita secara anak-anak, secara manusia kita berusaha secara maksimal ya. Artinya apapun yang bisa dilakukan kita lakukan sebagai manusia. Selanjutnya ya itu urusan Tuhan. Nah akhirnya mama ini selalu tanya bapak terus kapan datang. Akhirnya tanggal 27 hari Sabtu tuh bapak datang. Sampai di sana Semarang jam 5 ya. Karena mungkin beliau juga sebulan terakhir ini kan ingat mama juga. Kalau saya lihat juga saya kasihan kalau lihat beliau berat badan banyak berkurang kan. Satu. Jadi ya kita menjaga sebisa mungkin supaya bisa yang terbaik lah. Artinya kita usahakan bapak juga bisa lihat mama, tapi kondisinya jangan terlalu drop. Kita pulang ke rumah, mandi dulu, sudah malam kan, makan baru balik lagi di hari Sabtu tanggal 27 yang kemarin. Tapi karena bapak baru datang, bapak mau tidur di rumah sakit. Cuma ya karena bapak juga sudah lansia, sudah capek ya, jangan kita bikin masalah baru lagi. Akhirnya bapak sama saya pulang ke rumah, Alan yang jaga di rumah sakit. Kemudian jam 5 pagi Alan telepon, suster telepon katanya suruh keluarga datang karena ini tensinya drop, yang harusnya 120/80 turun ke 80/60. Jadi tekanan darah menurun. Jam 5 pagi tanggal 28. Saya dengan bapak pagi-pagi kesana jam 6. Kita lihat kondisi mama memang sudah kritis. Kemudian dicoba mau injeksi pun juga tidak ada obat yang bisa masuk karena memang sepertinya tubuh sudah menolak juga. Akhirnya kita pas jam 8 tanggal 28 hari Minggu itu beliau sepertinya sudah napas berhenti. Karena dibantu sama tenaga medis di PCR ya, ditekan di dadanya, bantu hentak biar jantung berjalan, diinjeksi obat untuk pacu jantung nadi, tapi ya sudah memang tidak bisa. Akhirnya beliau dinyatakan meninggal jam 8.20 tanggal 28 Juli. Jadi itu memang kronologis dari perjalanan sakit dari mama terkasih kita, Ibu Yohana Tesia. Jadi semua ini kita lebih mencintai mama, tapi ya Tuhan lebih mencintai, itu mungkin jalan terbaik ya. Jadi saya selalu bilang bahwa kita punya jalan cuma satu, tidak jalan lain lagi. Mau ketemu Tuhan cuma jalan ini. Cuma masalahnya adalah waktu dan caranya saja. Siapapun dia, mau dia hamba Tuhan, dia penjahat kah, orang baik, sama saja. Mau dia jagoan kah, siapapun dia, manusia. Yesus pun juga mati, tunggu kita di atas sana, di surga. Jadi itu untuk ketahuan buat Bapak Ibu jemaat sekalian, perjalanan dari mama terkasih kita ini, sehingga akhirnya, dan di rumah sakit memang karena dibatasi, itu pengurusan jenazah pun juga ditutup karena COVID kan. Akhirnya kita bawa keluar, diurus di luar tempat rumah jenazah. Dan terima kasih juga Bapak Ibu ya, yang sudah membantu kami keluarga, tenaga, pikiran, dana untuk bisa membawa mama terkasih kita ini pulang ke kampungnya.
Semoga Tuhan Yesus membalas budi baik Bapak Ibu sekalian. Ini yang saya sampaikan. Dan satu hal lagi saya harapan saya, jadi biarlah hidup kita ini membawa damai, membawa kasih, sehingga tidak ada gunanya kita hidup bermusuhan. Karena apa yang kita ikat di bumi kan terikat di surga juga. Jadi kalau kita musuh-musuh orang di sini, kita Tuhan musuh kita juga di surga. Jadi saya harap kita semua ini, kemarin ada rencana mau dibawa langsung ke sana, tapi ya kita pikir mama ini bukan kita punya mama, semua orang punya mama juga. Jadi mereka ingin melihat hari terakhir beliau. Terima kasih buat Om Doran juga yang sudah merelakan saudaranya bisa dapat kami di sini. Atas pribadi dan keluarga juga saya minta maaf kalau memang beliau ada punya kesalahan buat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mohon dimaafkan. Dan apabila ada hal baik, mohon diingat dan di-share ke orang lain kebaikan beliau sebagai apa ya, wujud kasih lah. Karena kita hidup harus membawa kasih kan. Itu. Saya harap kita di sini membangun kerukunan yang baik. Kita sini semua keluarga. Tete mulai datang sini, Tete sendiri. Akhirnya kita semua datang ke sini, Tete Partis kan. Jadi dulu kan Tete sendiri dan tinggal sini. Kita masih kecil-kecil, main di sini. Kemudian om-om, Tete semua mulai datang. Bapak pensiun lagi datang ke sini, kita bikin kampung. Kita pemekaran, ada Kakak Ferry bantu. Bikin desa, bikin distrik. Akhirnya kalau kita hidup tidak saling mengasihi, kita punya energi itu habis untuk hal-hal yang negatif saja. Kita tidak bisa membangun. Jadi dulu tuh Tete di sini tuh kita semua sini keluarga baik semua, tidak ada yang musuh-musuh sini. Bikin jembatan yang kayak Bapak De Arnold rumah sana, Tete yang bikin di nyebrang kali. Terus Tete sendiri, nenek takut. Nenek bilang kita tinggal di sahabat, dia bilang kita tinggal di tikus, babi nanti tinggal kita sini. Tapi sekarang mau jadi kota nih. Jadi nanti ya, saya harap gitu. Intinya satu, kita sini semua keluarga. Dulu kita sini semua baik-baik nih. Mungkin karena bukan perkembangan teknologi, karena hari ini mulai si jahat iblis, dan kita harus berdoa untuk iblis pengen kita tuh pecah belah, permusuhan, sehingga kita tidak punya energi yang positif untuk membangun. Sehingga akhirnya kita sendiri konflik, orang lain nanti datang yang mengambil kesempatan yang seharusnya kita bisa dapat sama-sama di sini. Jadi biarlah semua masalah itu dibawa mau pergi untuk diampuni segala. Kita punya salah-salah tuh, kita hidup baru yang baik ya. Untuk om-om orang, tante, nenek, mama ade, bapak ade, kakak ade, adik-adik semua sini, kita harus apa? Bangun generasi yang lebih baik lah, supaya kualitas hidup lebih baik loh. Kalau Tete dulu cuma kerja-kerja jadi teknisi, mungkin ya Mama Dekori bisa jadi kepala dinas, terus kita juga bisa sekolah, kerja lagi. Ya begitu, kita harus membangun generasi. Adik-adik yang masih muda-muda, kalau ada masalah di orang tua saja, anak-anak terus ikut. Kalau bisa kita yang mendamaikan toh, ya itu mungkin pesan dari saya. Kemudian mari kita jaga kerukunan yang baik semua. Ini kita punya mama semua, kita punya saudara semua. Biar hari-hari terakhirnya 2 hari dengan kita nih, kita jaga suasana baik. Kita antar dia ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Semoga dia damai bersama Bapak di surga, menunggu kita juga. Karena kita juga di sini sementara saja tuh. Jadi biar sementara itu akhirnya kita masih punya waktu untuk
berbuat baik, saling mengasihi, membagi kasih sehingga kita juga bisa mendapat tempat yang baik di sisi Allah Bapa di surga. Terima kasih, itu sekedar penyampaian dari saya. Shalom, selamat siang, Tuhan memberkati.